for all to see. Then switch. Di antara hiruk-pikuk klakson dan deretan beton Jakarta, kita sering lupa kalau kota ini juga butuh ruang untuk bernapas. Dan begitu juga kita. Sore ini saya mengajak kalian melangkah ke salah satu sudut paling ikonik di Jakarta Pusat, Taman Menteng. Tetapi jangan berpikir ini cuma peninjauan taman biasa. Di balik rindangnya pepohonan dan ikon rumah kacanya yang populer, taman ini sedang berubah menjadi galeri seni raksasa tanpa dinding. Yuk kita jelajahi bagaimana sebuah ruang terbuka hijau bisa berbicara dan menyuarakan kisah kita, warga kota. Pastikan kalian menyimak sampai akhir, karena suasana malamnya menyajikan kejutan visual yang sayang untuk dilewatkan. Bagi sebagian orang, tempat ini mungkin dikenang sebagai ex-Stadion Menteng, rumah bersejarah bagi klub sepak bola Persija Jakarta. Namun sejak 2007, tempat ini bertransformasi menjadi ruang publik yang inklusif. Tetapi tahukah kalian detail yang membuat taman ini istimewa? Di bawah pijakan kaki kita ini terdapat puluhan sumur resapan raksasa yang bekerja diam-diam menampung air hujan demi mencegah banjir kawasan sekitar. Ada juga gedung parkir terpadu 4 lantai untuk memudahkan pengunjung menyambangi taman ini. Hingga perpustakaan mini, tempat warga bisa membaca gratis di bawah naungan pohon. Juga tempat olahraga, basket, futsal, dan lain-lain, di mana anak-anak dan remaja bisa berkumpul bersama teman-temannya. Di sisi selatan ada sudut teduh bernama Taman Kodok, dinamai dari patung-patung kodok unik di sekitar kolamnya. Tempat ini menjadi sudut favorit untuk sekedar duduk santai, melepas penat di sore hari. Saat senja mulai bergelayut, suasana taman terasa kian hidup. Saat ini Taman Menteng sedang menjadi tuan rumah pameran seni rupa bertajuk Provok 2026 dari Mata Hati. Kolaborasi Yayasan Artpora dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 25 seniman menghadirkan karya yang merespon langsung realitas Jakarta. Lihat karya seni instalasi di taman ini. Ada instalasi interaktif dari Deskamtoro berupa papan ular tangga raksasa di lantai taman. Sebuah metafora menggelitik tentang perjuangan mengadu nasib di Jakarta. Naik karena tangga kesempatan dan atau turun karena risiko yang tak terduga. Lalu di sudut lain karya Reddy Rahadian berjudul Carrying the Invisible, menampilkan hati merah raksasa yang terkurung dalam kerangka baja, menyimbolkan betapa besarnya beban emosional warga kota. Kemudian ada karya Yuke Ardiati bertajuk Backlog Rumah Cantik untuk Wong Cilik, sebuah instalasi mirip rumah yang menyoroti isu krisis hunian bagi warga berpenghasilan rendah. Karya-karya di sini bukan sekedar pajangan estetik untuk foto instagramable, tetapi juga kritik sosial yang cerdas. Perhatikan area kolam air mancur pun disulap oleh seniman Ade Arti lewat karya Ambang Larut. Figur-figur manusia transparan dari kawat dan resin tampak mengapung dan terendam di dalam air kolam, menggambarkan kerentanan kita saat larut dalam arus perkembangan kota. Juga ada wayang dadah karya Tantio Aji. Karakter wayang diolah secara pop dan kontemporer, membawa pesan masa kini seperti Plang No Smoking, sebuah dialog antara tradisi dan kehidupan modern. Atau karya Jimmy Silain Bersiasat Dua Becak, yang mengubah dua becak menjadi ruang temu publik lengkap dengan maket rumah padat di atas atapnya. Dan jangan lewatkan karya Oscar Motuloh, Kapiten Delusia Halusina, yang dibingkai struktur gawang putih besar, sebuah bentuk penghormatan manis pada memori historis tempat ini sebagai bekas stadion.
Sekarang mari kita melangkah ke dalam dua rumah kaca yang menjadi ikon Taman Menteng. Di dalam ruang berpencahayaan hangat ini disajikan deretan karya seni lukis indoor. Di dinding ini ada karya Galuh Taju Sujala bertajuk Fragmen Raden Saleh di Batavia dengan teknik cat air yang menawan. Di sebelahnya lukisan The Sacred Defilement karya Prasna Dawantara menghadirkan figur mitologis berestetika dramatis. Satu yang sangat menarik perhatian saya adalah karya multipanel dari Zamrud Setia Negara berjudul Menjual Kafling Jakarta. Puluhan kanvas kecil disusun membentuk grid merekam sudut-sudut jalanan, banjir hingga pemukiman Jakarta. Sebuah refleksi tajam tentang bagaimana ruang kota terus dikomodifikasi. Perpaduan galeri indoor di dalam rumah kaca transparan dan instalasi outdoor di area hijau memberikan pengalaman apresiasi seni yang sangat lengkap. Saat malam benar-benar jatuh, Taman Menteng menunjukkan wajah terbaiknya. Tata cahaya yang hangat membalas kerembangan malam, menjadikan taman kota bukan lagi ruang yang asing atau menakutkan, melainkan panggung kebudayaan yang inklusif bagi siapa saja. Sebelumnya, Bapak boleh pilih pertanyaan yang ada di kiri sama kanan. Pilih dulu. Iya, dipilih dulu tuh. Pilih pertanyaan. Ini pertanyaan dari berapa ini? 11. Di sini terus sama mana lagi pertanyaannya? Sama ini. Saya ini pertanyaannya. Gimana keberuntunganku lebih besar darat atau laut? Ini. Ya. Oke, boleh. Jika aku bepergian hari ini, apakah perjalanan akan berjalan lancar? Lempar yang ini. Kayak dart ya. Ya, Bapak lempar. Nanti itu jawaban. Angka yang dapat Bapak lempar itu jadi jawabannya. Oke. Set. Nomor 17. Iya, sama sebentar. Nomor 17. Iya, sini berarti Pak. Ini dia. Nomor 17 ini. Ya, ini 17. Nah, terus ini kok enggak? Ini kok bukan? Bukan. Kita nyesuaiin dengan row tuh. 10. Oh, row-nya 10 itu, Ya, row-nya namanya. Yang Yang ini jawabannya. 10 jawabannya adalah ini. Silakan. Apa ini? Boleh dibaca aja nggak apa-apa. Cuaca kurang bersahabat, berhati-hati dalam perjalanan karena tubuhmu mudah lelah dan perlu waktu lebih banyak untuk istirahat. Oke. Taman kota bukan cuma soal rumput hijau atau tempat olahraga. Ia adalah tempat di mana sejarah, fungsi teknis kota, dan ekspresi seni bisa bertemu dan menyatu secara harmonis. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di video berikutnya.